Jadi menurut saya masukkan saja ke peti. Dan saya sudah sering melakukan itu. Bahkan saya yang akan berkata, sudah saya ditutup peti ini, ada yang mau dimasukkan? Ada Pak, masukkan. Udah, nggak masalah. Alkitab berkata, terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini termasuk pendapatnya untuk bisa memasukkan barang-barang ke dalam peti mati. Lagi pula kalau barang-barang itu masih ada, itu membuat kenangan yang akan melukai. Lebih baik memang dimasukkan ke dalam peti untuk menghilangkan kenangan bagi yang belum sanggup ditinggalkan atau yang akan susah hati. Tidak membuat kita berdosa. Mungkin ada orang berkata, tapi kita mendidik Pak. Siapa yang kita didik? Ya, kalau saya tetap mengizinkan barang itu dimasukkan. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1193. Saya dampingi oleh Ibu Rani. Yuk mari kita mulai. Baik Pak, pertanyaan pertama dari seorang pria usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, Bapak Rohaniku, saya jemaat Rehobot sejak tahun 2009. Terima kasih untuk setiap khotbah yang Om Eras sampaikan sehingga banyak mengubah perjalanan hidup saya, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Saya ada pergumulan yang kalau boleh Om Eras bisa memberikan nasihat. Saya sudah menikah 5 tahun dengan dikaruniai 1 anak. Hubungan saya dengan istri baik dan harmonis. Begitu pula dengan mertua. Hubungan saya dengan mertua saya baik. Istri dan mertua saya juga sudah lama setia ikut Om Eras. Mertua saya memiliki 4 anak. Saat ini mertua tinggal dengan anak ketiga dan keempat. Mereka wanita dan sudah mau menikah. Saya dan istri cukup sering berkunjung ke rumah mertua. Hubungan kami baik. Yang jadi pergumulan, mertua saya sangat sulit untuk diajak pergi keluar rumah. Sekedar refreshing atau jalan-jalan, hampir selalu tidak mau. Jadi mertua saya sangat jarang pergi keluar rumah dengan anak-anak dan menantu serta cucunya. Mertua lebih suka pergi keluar dengan saudara kandungnya. Saya dan istri pun mengajak mertua untuk pergi keluar untuk kumpul dengan keluarga besar. Namun belum ada tindak lanjutnya. Sekedar info, selama 5 tahun pernikahan, baru 1 kali kumpul keluarga dengan mertua dan ipar saya di luar rumah. Selebihnya kami kumpul besar di rumah mertua untuk acara tertentu seperti Tahun Baru atau Imlek. Saya harus bagaimana ya Om? Terima kasih nasihatnya. Jangan mengenakan ukuran bajumu ke badan orang. 1. Jangan menyamakan seleramu dengan orang. Kalau selera mertuamu adalah di rumah, itulah surganya, itulah firdausnya. Jangan tarik keluar dan kau merasa itu yang menyenangkan. Pada umumnya orang begitu memang, tapi mertuamu rupanya tidak. Adapun kalau dengan keluarga saudara kandungnya dia keluar, belum tentu loh dia senang. Mungkin karena tidak enak dengan keluarga kandung, dia pergi tapi seksaan buat dia. Dia tidak bisa menolak. Tapi kepada menantu dan anak dia bisa menolak. Jadi buatlah acara di rumah saja. Kalau suatu hari dia mau diajak pergi, baru pergi. Ya, udah. Bersyukur punya mertua yang nggak mau pergi keluar. Kalau suka pergi keluar, kamu punya anggaran belanja tambah banyak. Ya. Udah nggak apa-apa. Terima kasih Pak Mama mertua yang tidak suka keluar rumah. Ya kiranya ini berlangsung sampai Tuhan datang. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 50 tahun sudah menikah. Iya cukup, jangan disebut lagi. Tinggal di Jawa Timur, Jemaat Gereja Pentakosta. Iya. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus Sabdono dan tim Abam. Saya seorang dosen, berkeluarga lengkap dan harmonis. Latar belakang saya dari gereja aliran Pentakosta. Sejak kecil, remaja, dan pemuda, saya terbiasa diajarkan hidup suci atau kudus, tak bercacat dan tak bercelah, meski tidak mudah menerapkannya. Saya juga cukup lama mengikuti ajaran kabar mempelai dengan lagu-lagunya dari sebuah kelompok musik. Oke, teruskan. Namun setelah pendetanya dipanggil Tuhan,
tidak ada yang meneruskan di kota tersebut. Ajaran ini sangat sedikit pengikutnya, karena menekankan hidup suci sebagai mempelai anak domba. Di tengah ajaran gereja sekarang yang menekankan anugerah, dalam kurung dengan pengertian yang salah, membuat saya prihatin dengan kekristenan. Bersyukur saya dapat mendengar ajaran yang murni dari Bapak. Saya mendengar khotbah Bapak sudah lama, sejak dulu sebelum Bapak membentuk GSKI. Melalui radio dan televisi, pada akhirnya melalui truth.id, Voice of Truth. Dan sekarang aktif mengikuti melalui YouTube, baik ibadah GSKI Rehoboth, doa pagi, dan Abang. Saya juga pernah mengikuti EBC, Ecumene Bible Course. Saya bertekad untuk terus mengenakan Kristus di dalam hidup saya. Mohon kiranya jika berkenan dikirimi link PDF atau e-book tentang logos, kenosis, dan monoteisme. Oke, dan pasti sudah diberikan. dikirimkan. Ya. Terima kasih Bapak Rohaniku dan tim. Kiranya Pak Erastus tetap sehat dan panjang usia untuk tetap menyuarakan kebenaran Allah. Oke. Terima kasih Anda mempercayai saya, Bapak mempercayai saya sebagai hamba Tuhan yang baik. Di tengah terpaan tuduhan saya sebagai pengajar sesat atau orang sesat. Dan Bapak dan banyak orang telah membuktikan bagaimana diubahkan lewat truth.id. Kita akan bersama-sama terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selanjutnya dari seorang pria usia 43 tahun, telah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat salah satu sinode kedaerahan. Tahu? Ya. Shalom Pak Eras, saya adalah jemaat di salah satu gereja beraliran kesukuan. Ini Protestan kesukuan. Iya. Oke. Pak, saya ingin bertanya tentang video viral di mana terjadi keributan antara seorang pendeta dan keluarga yang berduka tentang adanya barang yang dimasukkan ke dalam peti, di mana pendeta tersebut dengan keras mengatakan kepada keluarga jenazah bahwa dia tidak akan mau menguburkan jenazah tersebut kalau masih ada barang yang dimasukkan ke dalam peti. Secara pribadi saya setuju kepada pendeta tersebut, karena tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan kehidupan orang yang masih hidup. Jadi itu semua adalah kesia-siaan. Pada akhirnya jenazah tersebut dikuburkan oleh seorang pendeta dari aliran sinode yang lain. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras tentang fenomena ini? Dan apakah boleh jenazah dikuburkan oleh pendeta yang beraliran sinode lain? Apakah boleh seorang pendeta menolak menguburkan jenazah seperti kasus ini? Terima kasih Pak Pendeta Eras, sehat selalu ya. Sebenarnya kalau orang dewasa rohani tahu bahwa orang meninggal itu rohnya sudah tidak ada di bumi, ya. Percuma memasukkan barang-barang ke dalam peti mati. Tetapi kita tidak boleh mengenakan ukuran kita, kedewasaan kita kepada orang lain. Alkitab berkata, terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini termasuk pendapatnya untuk bisa memasukkan barang-barang ke dalam peti mati. Dan itu membuat jemaat itu merasa sejahtera. Lagi pula kalau barang-barang itu masih ada, itu membuat kenangan yang akan melukai. Lebih baik memang dimasukkan ke dalam peti untuk menghilangkan kenangan bagi yang belum sanggup ditinggalkan atau yang akan susah hati. Jadi menurut saya masukkan saja ke peti. Dan saya sudah sering melakukan itu. Bahkan saya yang akan berkata, sudah bisa ditutup peti ini, ada yang mau dimasukkan? Ada Pak, masukkan. Udah, nggak masalah. Tidak membuat kita berdosa. Mungkin ada orang berkata, tapi kita mendidik Pak. Ya, siapa yang kita didik? Sudah waktunya kita didik belum? Yang pertama ada keluarga yang mungkin bukan Kristen atau keluarga yang Kristen tapi tidak dewasa. Misalnya anak umur 4 tahun, lalu diberi hitungan 9 kali 9 kan belum bisa. Nggak bisa dididik dengan cara begitu. Ya, kalau saya tetap mengizinkan barang itu dimasukkan. Itu bukan suatu yang prinsip, tidak membuat seseorang jatuh dalam dosa. Setelah itu lain waktu baru bisa dijelaskan. Jangan pada waktu suasana berduka begitu.
Iya. Ya. Nah, lalu di sini apakah boleh dia dikuburkan oleh pendeta lain? Ya, kalau gereja atau pendeta itu menolak, ya mau tidak mau ke sinode lain. Memangnya Pak RT yang harus menguburkan. Iya. Karena kalau Pak RT-nya agama lain bagaimana? Untung dia masih pakai sinode lain. Kalau dia cari orang beragama lain, Betul. misalnya minta ustadz atau minta seorang biku menguburkan, gimana? Apa dilarang? Orang punya hak untuk itu. Ya, dia masih datang ke gereja, tidak ke agama lain. Coba kalau dia datang ke ustadz, ustadz tidak akan keberatan. Ini kemanusiaan, banyak ustadz yang baik dan berkata baik, saya kuburkan dia. Pakai cara agama saya boleh nggak? Keluarga bilang boleh Pak, pendeta nolak sih, gimana? Apakah boleh seorang pendeta menolak menguburkan jenazah seperti ini? Ya, soal boleh tidak tergantung individu ya. Iya. Kalau saya sih tidak akan melakukan itu. Apalagi di suasana kedukaan seperti itu. Ya, kepada pendeta-pendeta mestinya kita berhikmat. Iya. Tapi kalau pendeta itu disuruh Tuhan begitu, ya saya tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi pendeta itu. Iya. Oke, teruskan. Baik. Cukup ya? Cukup. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 33 tahun belum menikah. Shalom Om Pendeta Erastus Sabdono dan tim ABAM. Hari ini ketika saya kembali dari kebaktian onsite di GSKI Rehoboth lalu, saya mengetik pesan ini. Saat ini saya punya pergumulan lumayan berat Om Eras. Saya sudah tidak punya penghasilan tetap selama 1,5 tahun. Sudah usaha apply banyak lokasi kerja dan tanya teman-teman, tetapi saya tetap kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya resign dari perusahaan lama yang bergerak di bidang IT, Information Technology, karena posisi saya digantikan oleh anak sahabat dari direktur perusahaan. Jadi saat itu saya hanya bisa menerima saja, walaupun posisinya saya sudah karyawan tetap sebagai HRD. Saya lulusan sekolah kejuruan sekretaris. Tapi ini wanita ya. Oke, Iya. terus. Setelah itu di tahun 2023, saya masuk kerja lagi di perusahaan yang bergerak di bidang express expedition dan ditempatkan di head office sebagai PA. Kemudian saya diberikan posisi lain di luar perusahaan itu untuk bekerja di tempat usaha salah satu partner kerja saya, dan setiap hari harus pulang malam sehingga saya sampai di rumah bisa jam 12.30 malam tanpa gaji tambahan. Di mana itu di luar kesepakatan kerja, sehingga saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat ini saya sangat butuh pekerjaan untuk membayar tagihan kartu kredit yang lumayan besar. Karena usaha yang saya jalankan bersama teman saat ini bahkan tidak cukup untuk mengcover sehari-hari, lebih ke besar pasak daripada tiang. Saya tidak mungkin meminta bantuan orang tua karena ini masalah saya sendiri. Terus terang saya hampir putus asa, karena saya tidak bisa cerita detail ke teman-teman dekat saya, apalagi orang tua. Apa yang harus saya lakukan, Om? Mohon solusinya untuk pergumulan saya ini, Om Eras. Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan tim ABAM sekeluarga. Saya minta tolong diumumkan kepada semua pecinta ABAM. Siapa tahu ada yang membuka lowongan untuk ini. Iya. Lumayan wanita ini rasanya memiliki kapasitas yang baik untuk bekerja, ya. Tentu karakter saya tidak terlalu tahu, tetapi kita nasihat apa yang saya berikan ya, paling yang pertama jangan berhenti apply, selalu saja ada jalan nanti. Yang kedua, usaha dengan teman tetap dijalankan dan berpikir lagi apa yang harus dilakukan. Lalu kami dari ABAM akan mencoba untuk membuka memberi kesempatan atau menawarkan tenaga ini kepada pecinta ABAM, ya. Itu yang saya bisa lakukan. Kita punya komunitas ABAM ya, punya komunitas ABAM yang diharap bisa saling membantu. Oke. Tentu nanti ada prasyarat di belakang ini, ya. Prasyarat misalnya kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, lalu kita juga harus betul-betul mengetahui bahwa orang yang kita tawarkan orang yang benar-benar safe untuk perusahaan itu. Oke, saya kira cukup itu. Teruskan. Baik.
Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 21 tahun belum menikah. Shalom Pak, saya mau bertanya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat selanjutnya itu ada tertulis, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi Pak, saya mau bertanya, apakah penciptaan langit dan bumi serta terang dan gelap itu di hari yang sama atau bagaimana ya Pak? Pada hari keempat tertulis, Allah baru menciptakan benda penerang. Maka pada hari pertama itu langit dan bumi diterangi oleh apa Pak? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kalau kita jujur mengakui ya, Kejadian pasal 1 itu masih banyak menyimpan misteri. Ada pandangan bahwa sebenarnya langit dan bumi pernah ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and earth. Tetapi di ayat yang kedua, tadi kan nggak dibaca. The earth was without form and void. Jadi bumi gelap gelita. Kalau di dalam teks aslinya sebenarnya itu ada kalimat tohu wa bohu. Maka terjadilah kekacau balauan. Ya. Maka terjadilah kekacau balauan. Ini kalimat ini bisa berarti ada kekacau balauan. Apakah itu Big Bang yang pernah diramalkan terjadi 13 miliar tahun yang lalu kira-kira? Atau tidak? Nah ini agak bingung ya. Ini kan dalam bahasa Ibraninya hayeta tohu wabohu. Ini. Ya, ini kalimat ini. Ya. Kemungkinan itu bisa pernah ada langit dan bumi, tapi terjadi kekacau balauan. Oke, itu ada pandangan begitu, tapi kita tidak pasti karena kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Lalu terang yang dimaksud maka jadilah terang. Terang yang dimaksud itu fakta adanya terang. Sedangkan hari keempat itu fasilitasnya. Bahwa ada fakta terang. Ini juga terang. Tapi terangnya dari listrik. Fakta adanya terang ini Allah ciptakan. Tapi fasilitasnya baru hari keempat. Kalau ditanya itu pakai terang apa? Ya Allah sendiri juga bisa menjadi terang. Atau pakai sarana lain, tapi sekali lagi itu tidak perlu kita harus tahu. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 27 tahun belum menikah di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Om Eras. Om, di GSKI Rehoboth Perdatang pada Minggu 15 September 2024, Om Eras sempat berkhotbah tentang nama baru. Bagaimana seharusnya kita menjadi diri kita yang sudah dikandung dalam pikiran Allah jauh sebelum kita dikandung di rahim ibu kita. Nah, nama kita yang ada dalam pikiran Allah itulah nama kita yang sesungguhnya yang disebut dalam Alkitab sebagai nama baru yang akan kita terima nanti di surga. Jujur, saya agak mind blown ketika mendengar khotbah itu, Om. Saya mengira bahwa masih pagi aja udah bombastis sekali firman yang Om sampaikan. Bombastis dalam konotasi positif ya Om. Yang saya penasaran Om, berarti yang tertulis di kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu nama baru kita atau yang sudah ada dalam pikiran Allah sebelum kita dilahirkan itu? Atau nama kita sekarang ya Om? Om, walau nanti di surga kita sama-sama punya nama baru, jangan lupakan saya ya Om. Enggak lah.
Saya berharap kita tetap bisa ketemu dan saya bisa mengenali Om walau nama Om berbeda. Oh. Nanti saya tanya ke malaikat. Oh, nama berbeda tapi muka nggak beda. Iya, betul. Saya mengira bahwa masih Pak sudah Bombasis. Yang penasaran, berarti yang tertulis di kitab kehidupan nama baru kita sudah dalam pikiran Allah. Oke, terus langsung kita sama-sama nama baru. Oke, iya. Nanti saya tanya ke malaikat katanya. Oke deh. Permisi, yang dulu namanya Om Erastus Sabdono yang mana ya? Oke. Nama barunya apa ya? Sekarang beliau jadi presiden planet atau galaksi mana ya? Oke, Kak. Itu Bapak rohani saya. Saya mesti sampaikan terima kasih dan peluk dulu karena sudah mengajak saya ke surga dan jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hehehe. Terima kasih Om. Love you. Ini NN loh. Wanita seperti ini biasanya kreatif. Iya. Kamu kreatif. Sangat kreatif. I love you. Sarangnya. Senang bisa kenalan sama kamu yang kreatif. Big hug. Nggak usah nunggu nanti, sekarang big hug untuk kamu. Yeah. Terus kamu berkata mind blown ya. Yeah, Saya pun juga mengalami mind blown. Waktu saya khotbah itu muncul di benak saya itu, saya juga terpesona. Yeah. Luar biasa ya. Seringkali ada hal-hal yang bombastis macam itu yang muncul dalam waktu khotbah. Karena khotbah itu tidak saya persiapkan. Tidak ada selembar catatan pun, tak ada satu kata pun. Itu muncul dengan sendirinya dan saya selalu minta hikmat Roh Kudus. Dan itu sepulang dari kebaktian itu pun saya kagum. Bagaimana saya bisa tahu hal itu. Yeah. Oke. Senang ya kepada kamu yang menulis tulisan ini. So I want to say I love you in Christ. Teruskan. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, jemaat gereja Protestan ini. Protestan. Atau karismatik, nggak jelas ini. Oke. Shalom Bapak Eras yang baik. Saya sangat bersyukur bisa mengenal Bapak lewat pengajaran yang Bapak sampaikan. Saya selalu mengikuti ibadah suara kebenaran dan doa malam di Rehoboth MAG. Saya dapat merasakan lawatan Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri saya. Perlahan-lahan saya merasa sedang dituntun dan diarahkan untuk menjadi manusia yang baik. Setiap saya mengikuti ibadah onsite di Rehoboth MAG, Mall Arta Gading maksudnya. Mall Arta Gading, saya selalu usahakan untuk datang lebih awal supaya saya bisa duduk di depan. Supaya saya bisa lebih fokus, saya sering memejamkan mata, bukan karena mengantuk, tapi saya ingin meresapi firman yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya, apakah saya sedang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ya Pak? Saya jawab iya, iya banget. Benar sekali. Karena saya tidak pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Luar biasa. Setelah saya sering dengar semua pengajaran Bapak di truth.id dan onsite, ketika saya dengar khotbah pendeta gereja lain, itu rasanya seperti kalau ibarat saya makan buah, itu hanya kulitnya saja. Jadi pengajaran Bapak adalah ibarat daging buah tersebut. Terima kasih Pak Eras sudah foto bersama saya tempo hari. Putri saya sangat senang sekali. Semoga Bapak dan semua tim ABAM selalu sehat, panjang umur, dan semakin diberkati lebih dahsyat lagi dalam pelayanan. Oh, Amin. puji Tuhan. Senang membaca WhatsApp ini. Ya. Merasa hidup saya berarti atau berguna. Anda mendengar firman bukan tambah bosen, malah tambah haus. Senang sekali. Kita akan bertemu nanti lain waktu foto lagi. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 49 tahun, sudah menikah, tinggal di Taiwan, jemaat dari International Rehoboth Fellowship. Ya, kami rencana mau nanti kalau ke Taiwan akan mengunjungi tempat ini dan mengadakan kebaktian dengan saudara-saudara kita di Taiwan. Ya, ada urusan juga di Taiwan sebenarnya, tapi nanti kita akan ke sana. Oke. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai Bapak selalu dan keluarga. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Pak. Seperti yang Pak Eras sampaikan beberapa hari ini di Sunday Service dan doa pagi tanggal 16 September ini, bahwa sebelum kita lahir dan dibentuk dalam kandungan ibu kita,
Allah telah merancang dan memberi kita sebuah nama baru yang akan kita kenakan di kehidupan kekal nanti. Apakah ini berarti setiap orang, Pak, atau semua ciptaannya? Dan apakah karena kehendak bebas yang dipilih manusia yang menentukan kita dapat menyangga nama tersebut atau tidak? Yang berarti kekekalan dan kebinasaan. Apakah ini berarti setiap orang, Pak, ada? Sebenarnya iya. Ya. Dan apakah karena kehendak bebas yang dipilih manusia menentukan kita Dapat menyangga. betul menyangga atau bisa dipercayai atau bisa mewujudkan? Iya, kehendak bebas masing-masing individu. Iya. Oke. Jika memang demikian adanya, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kesempatan menerima ajaran Kristus ini? Menurut saya ada ada buku, kedua kitab kehidupan, kitab kehidupan anak domba. Iya. Orang-orang yang di luar Kristen yang tidak mendengar Injil itu kalau mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka berbuat baik dalam pemandangan mata Tuhan masih bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Namanya pun tertulis dalam kitab kehidupan. Oke. Apakah bisa dikategorikan dalam mana, Pak? Anggota masyarakat. Terus. Siapakah yang sesungguhnya disebut sebagai orang yang menghidupkan Kristus dalam kehidupannya? Mereka yang mengenakan Yesus dalam hidupnya yang akan dimuliakan bersama Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maaf jika saya lancang bertanya, karena banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi dalam prosesnya mereka lebih banyak yang hidup dalam dunia mereka sendiri. Hampir semuanya begitu, sebagian besar. Tetapi bagaimana dengan orang yang hanya sekedar mengenal Yesus, tapi belum ada kesempatan mengenal Dia secara nyata? Makanya ada orang yang terpilih, ada orang yang tidak terpilih. Terpilih untuk mendengar Yesus secara lengkap dan yang tidak. Nah, misalnya ada orang pedalaman Padang sana mendengar Yesus juga, tapi Yesus yang salah mungkin. Karena diajarkan Yesus itu tidak disalib, Yesus itu apa gitu. Nah, itu kan salah. Tapi mereka kalau berbuat baik masih bisa masuk dunia akan datang. Maaf jika pertanyaan saya panjang sekali dan naif atau kurang sopan. Bagus. Saya butuh pencerahannya, Pak. Terima Mantap, kasih. saya udah jawab ya, luar biasa. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 60 tahun, seorang janda tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus Sabdono, terima kasih untuk lagu-lagu Bapak dan semua pelayanan Bapak. Sehingga iman saya terus bertumbuh sungguh dahsyat dan luar biasa. Khotbah-khotbah Bapak selalu menyadarkan saya bahwa Allah itu bukan fantasi dan benar-benar hidup. Hal itu yang membuat kami semakin berjuang untuk jadi seperti Yesus. Terima kasih Pak Eras. Kami mengasihi Bapak dan sehat terus ya Pak. Tolong doakan saya Pak. Saat ini ada kelainan di katup jantung saya yang mengharuskan saya minum obat setiap hari. Sekali lagi terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Prinsip yang penting adalah asal bisa dilewati. Anda akan bisa melewatinya. Jalan terus, doa pagi, mencari Tuhan, Anda akan bisa melewatinya. Amin. Amin. Teruskan. Dari seorang wanita usia 52 tahun, janda cerai mati, memiliki 2 anak, jemaat online GSKI. Ya, kalau jemaat online ini mungkin dari berbagai gereja ya, tapi mengikuti lewat online. Shalom Bapak Erastus, saya berjemaat online di truth.id dan pengikut setia doa pagi, suara kebenaran dan ABAM. Dengan hormat kepada Bapak Erastus dan segenap tim ABAM yang saya kasihi, mohon dukungan doanya Pak. Saya memiliki penyakit rematik artritis yang menyerang seluruh sendi saya, sehingga saya harus meminum obat 2 kali sehari, dan obat tersebut sudah saya konsumsi selama 16 tahun lamanya. Karena kalau obatnya tidak diminum, badan saya sakit semua, bahkan sampai tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Saya bersyukur melalui pengajaran Pak Eras, saya selalu dikuatkan. Saat menahan rasa sakit, saya pindahkan hati dan pikiran ke langit baru, bumi baru. Ketika berdoa, saya meminta kepada Tuhan agar saya tidak kehilangan gairah untuk mencari Tuhan, meski keadaan fisik yang tidak kunjung pulih. Bagi saya yang terpenting ada Tuhan di dalam hidup saya. Saya bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk mendengar kebenaran melalui khotbah Pak Eras.
Itu suatu berkat yang besar melebihi semua yang ada di dunia ini. Mohon dukungan doanya ya Pak. Kiranya nama saya boleh dibawa ke dalam doa Pak Eras. Terima kasih Pak. Tuhan menyertai Bapak selalu. Amin. Ibu yang tadi juga ada katup jantung, harus minum obat. Ya. Ya. Ada orang yang punya katup jantung dan dia diberi pemicu jantung. Itu juga mahal sekali dan juga tidak bisa diharapkan. Ya. Tapi kalau bisa minum, lalu bisa melewati hari, itu bersyukur. Ya. Kalau yang ini rematik artritis. Ya. Yang penting you bisa melewati dulu. Orang-orang seperti ini sangat berpotensi loh. Ya. Untuk ini, berpotensi untuk memindahkan hati di langit baru, bumi baru. Ya, ini luar biasa. Nggak apa-apa. Ini menjadi sukacita kita melewati hari bersama Tuhan. Tetapi ada satu kalimat yang saya mau ucapkan. Kita masih menantikan mujizat. Amin. Mujizat masih ada. Sampai suatu hari Tuhan akan bicara, berhenti minum obat. Dan you sembuh. Ya, oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.